karena darah istihadah itu sebetulnya tanda yang kurang baik. Artinya wanita tersebut ada keluar darah yang mana sifatnya itu penyakit, karena itu kesebutnya darah fasad. Artinya darah istihadah itu darah fasad, artinya adalah darah yang rusak, artinya keluar darah yang kurang sehat sih sebetulnya. Itu harus diperiksa. Kalau keluar darah istihadah harus diperiksa ke dokter. Jadi kalau wanita yang beristihadah mah di mana sesudah dia melakukan wudhu ya langsung sesegera mungkin dia harus melakukan sholat. Seperti itu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teteh, saya mau nanya bagaimana caranya sholat yang istihadah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana tata caranya melakukan sholat bagi wanita yang sedang beristihadah? Bagi wanita yang sedang beristihadah sebetulnya sama aja sih seperti kita yang sedang normal gitu. Artinya untuk wanita yang beristihadah berkewajibankah melakukan sholat? Berkewajiban melakukan sholat walaupun mengeluarkan darah. Nah itu makanya kita harus mengetahui bagi seorang wanita, bagi seorang perempuan, perbedaan dari darah haid dan juga darah istihadah. Karena darah istihadah itu bagi seorang wanita tetap berkewajiban layaknya seperti orang yang bersuci. Artinya walaupun wanita tersebut mengeluarkan darah, tetap wanita tersebut harus melakukan sholat. Berkewajiban tetap harus mengaji Al-Quran. Jika seorang wanita tersebut sudah mempunyai suami, jika suaminya tidak merasa jijik, maka apakah boleh disetubuhi oleh suaminya? Boleh disetubuhi oleh suaminya gitu. Dan hal itu tidak akan memadaratkan untuk istrinya, tidak akan memadaratkan untuk istrinya. Jadi oleh karena itu seorang wanita harus betul-betul mengetahui perbedaan dari darah haid dan juga darah istihadah. Kemudian apakah sholatnya gimana? Yang wanita beristihadah sedangkan dia mengeluarkan darah. Kalau misalkan dari niatnya itu ya sama aja Bu, seperti bagaimana kita melakukan sholat. Kalau misalkan dia sholat duhur ya niat seperti melakukan sholat biasa. Tidak ada niat yang berbeda di dalam dia melakukan sholat fardu ataupun sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Hanya saja untuk wanita yang beristihadah mungkin ada sedikit ketentuan di dalam pelaksanaan wudhunya saja mungkin. Hanya saja kalau untuk bagi wanita yang sedang beristihadah, dia melakukan wudhunya tersebut itu harus wadukhulil waqti. Artinya harus sesudah memasuki waktu sholat. Untuk wanita yang beristihadah itu tidak boleh berwudhu sebelum memasuki waktu sholat. Misalkan seorang wanita tersebut mau melakukan sholat zuhur, misalkan sholat zuhur itu jam 12 pas, misalkan gitu ya, sholat zuhur itu jam 12 pas. Maka untuk wanita yang beristihadah tidak boleh berwudu sebelum jam 12 siang tersebut. Misalkan dia setengah 12 itu udah siap-siap melakukan wudu, hendak mau melakukan sholat. Nah untuk wanita yang beristihadah itu tidak boleh, begitu ya. Kalau kita yang normal makan boleh, kita mau wudhu jam berapapun ya, selama wudhunya tidak bakal kembali, maka kita bisa langsung melakukan sholat. Itu kan gak apa-apa. Misal kita wudhu dari jam 11 itu udah siap kita di sejadah pengsujudan, mau melakukan sholat duhur, kita dzikir dulu, ngaji Quran dulu. Ketika ada duhur sesegera dia melakukan sholat. Nah untuk wanita yang beristihadah itu nggak bisa seperti itu. Jadi untuk wanita yang beristihadah, jika sudah terdengar ada zuhur, barulah wanita yang beristihadah itu boleh melakukan wudhu. Karena di dalam kitab Kasyifatus Saja, di dalam syarat sholat itu kan ada 10, yang mana nomor ke-9 itu adalah wadukhulil waqti. Itu dikhususkan wadukhulil waqti, diantaranya itu adalah untuk lidaimil hadasi, yaitu artinya orang yang langgeng hadasnya begitu. Nah orang yang beristihadah kan langgeng hadasnya begitu, karena kan terus-terusan mengeluarkan darah. Jadi untuk wanita yang beristihadah itu termasuk lidaimil hadas, orang yang langgeng akan kehadasannya itu. Jadi syarat yang pertama untuk wanita yang beristihadah jika melakukan wudhu tadi harus apa? Wadukhulil waqti, artinya harus sesudah masuk waktu sholat. Dan yang kedua untuk wanita yang beristihadah itu adalah wal muwalatu, dia harus jadi untuk wudhunya itu hanya untuk satu kali fardu saja, maksudnya begitu.
Wal muwalatu di sini bahasanya. Jadi kalau misalkan untuk wanita yang beristihadah gitu ya, barusan dia sudah melakukan wudhu untuk melakukan sholat zuhur misalkan. Nah, ketika nanti dia mau melakukan sholat asar seperti itu ya, ketika nanti dia mau melakukan sholat asar, dia itu nggak bisa langsung terus melakukan sholat asar gitu. Walaupun misalkan dia melakukan sholat zuhurnya berdekatan sekali dengan waktu asar gitu ya. Misalkan seorang wanita melakukan sholat zuhurnya itu pada jam misalkan adzan asar itu jam 3 pas begitu ya. Biar mudah nih dibayanginnya. Misalkan adzan asar itu jam 3 pas. Dan wanita tersebut melakukan sholat zuhur itu pada jam 3 kurang 15 menit misalkan. Kemudian dia melakukan sholat, misalkan dia sholat sekitar 10 menitan dan dia menunggu ke adzan asar itu berarti hanya sekitar 5 menit. Begitu. Nah, sehingga dia menunggu dari sajadah, kemudian terdengarlah adzan asar. Terus wanita tersebut langsung melakukan sholat asar. Nah, sholat asarnya itu enggak sah. Begitu. Jadi untuk yang wanita beristihadah, 1 kali wudhu hanya untuk 1 kali fardu saja. Jadi nanti ketika dia mendengar adzan asar, walaupun sangat berdekatan sekali dia melakukan sholat zuhur, berdekatan sekali dengan sholat asar, misalkan hanya menunggu 5 menit saja, tetap wanita tersebut harus kembali melakukan wudhu ya. Jadi sekali lagi 1 kali wudhu hanya untuk 1 kali fardu. Bagaimana kalau misalkan dia melakukan ibadah yang sunnah yang menempel kepada ibadah yang fardu tersebut? Nah, jika dia melakukan sholat sunnah, misalkan sesudah dia sesudah dia sholat misalkan mau mengaji Al-Quran, ataupun setelah dia sesudah sholat zuhur mau melaksanakan sholat sunat ba'da zuhur, ataupun sebelumnya dia melakukan sholat sunat qobla zuhur, berarti itu adalah ibadah yang mana sifatnya sunnah yang menempel kepada ibadah yang fardu. Nah, kalau itu enggak apa-apa gitu ya, kalau itu enggak apa-apa menyatukan ibadah yang sunat dengan ibadah yang fardu tersebut gitu. Jadi hanya untuk 1 kali wudhu itu maksudnya untuk 1 kali yang sifatnya hukumnya itu fardu. Jadi kalau misalkan setelah dia sholat zuhur, dia mau melakukan sholat sunat ba'da zuhur, apakah dia harus berwudhu kembali? Nah, kalau itu nggak apa-apa, dia cukup sesudah sholat fardu langsung melakukan sholat sunat ba'da zuhur begitu. Ataupun setelah dia sudah sholat zuhur, lalu dia sholat sunat ba'da zuhur, kemudian setelah itu dia mau mengaji Al-Quran, nah itu nggak apa-apa, nggak wudhu kembali, dia langsung misalkan ngaji Al-Quran gitu ya. Nah, mungkin itu sih Bu di dalam perbedaan yang wanita yang beristihadah dengan kita wanita yang normal yang nggak sedang beristihadah seperti itu. Dan bagaimana sih tata cara kita membersihkan vagina kita untuk wanita yang beristihadah? Tata cara membersihkan vagina untuk wanita yang beristihadah, yang pertama, setiap dia mau melakukan wudhu, yang pertama dia harus membawa celana dalam yang suci. Kedua, dia harus selalu mengganti pembalut begitu ya. Dan yang ketiga yang cukup agak risih kalau menurut saya, wanita tersebut harus mempersiapkan kalau yang lembut itu enaknya kapas sih kalau menurut saya. Jadi harus selalu membawa kapas. Jadi setiap wanita yang beristihadah mau melakukan bersuci atau bebersih gitu ya, maka yang disiapkan itu harus selalu 3, pembalut, kapas, dan juga celana dalam yang suci begitu. Nah, jadi langkah pertama itu kita harus membersihkan dulu vagina kita. Jadi jangan langsung dulu wudhu, karena kalau langsung dulu wudhu kan nanti batal kembali ya, karena nanti tangan kita kan memegang akan vagina kita dan itu kan bisa membatalkan wudhu kita. Jadi yang pertama oleh wanita tersebut kita membersihkan dulu vagina kita sampai bersih, yakin bersih. Kemudian kita menyiapkan ada kapas gitu. Apakah harus ada kapas? Harus ada kapas. Kenapa? Gimana? Aduh, saya gak risih kalau misalkan memakai kapas. Kalau nggak memakai kapas gimana? Itu harus memakai kapas. Kenapa? Karena salah satu yang membatalkan kepada wudhu itu adalah ada yang keluar dari bagian kubul ataupun dubur gitu ya. Karena ini sedang istihadah berarti yang keluar dari vagina, dari kubul kita. Nah,
Karena takut dikhawatirkan nanti darah tersebut keluar, karena kan kalau misalkan didumpel pakai pembalut itu kan tetap aja nanti keluar gitu. Jadi tidak ada ikhtiar kita secara sempurna begitu. Jadi harus menggunakan kapas. Jadi kapas kita pintal-pintal lalu kita sedikit masukkan ke dalam vagina kita. Agar apa? Agar nanti ketika darah itu keluar tidak langsung merembes ke pembalut kita, tetapi setidaknya tertahan oleh kapas tersebut. Nah, itulah kenapa kan kita harus berikhtiar yang secara secara optimal lah, secara semampu kita begitu. Nah, setelah didumpel pakai kapas, kemudian langkah selanjutnya kita pakai pembalut. Setelah kita memakai pembalut, barulah kita memakai celana dalam kita, dan setelah itu barulah kita melakukan wudhu. Begitu Bu. Jadi yang beristighadah tata cara membersihkan vagina setiap mau melakukan sholat ya seperti itu begitu. Lalu bagaimana ketika kita sedang sholat, kemudian darahnya itu keluar sampai membasahi kepada kapas kita, bahkan sampai keluar melewati pembalut, artinya darahnya itu sampai terkena ke pembalut kita. Apakah hal itu membatalkan sholat kita? Karena kan ada sesuatu yang keluar dari vagina kita kan bisa membatalkan kepada sholat kita. Nah, misalkan sampai basah ke pembalut kita, apakah itu membatalkan nggak kepada sholat kita? Itu nggak membatalkan kepada sholat kita, karena itu kan memang sesuatu yang tidak kita harapkan, sesuatu yang tidak kita inginkan, begitu kan? Karena alasannya karena ada suatu kemadaratan, maka menurut ulama itu tidak membatalkan sholat kita. Jadi lanjutkan aja sholat kita, walaupun setelah kita sholat kita melihat di pembalut kita ada darah yang keluar seperti itu. Tetapi setidaknya kan tadi kita sudah berikhtiar dengan menggunakan kapas tersebut seperti itu ya. Oh ya, dan terakhir, untuk yang wanita yang beristighadah itu dia harus sesegera mungkin melakukan sholatnya. Jadi artinya ketika dia sudah melakukan wudhu, dia tuh nggak bisa. Untuk wanita yang beristighadah bersantai-santai dulu ya, nggak bisa gitu ya. Misalkan saya yang beristighadah sesudah saya melakukan wudhu, ada yang ngasih bakso gitu ya ke kita gitu ya. Tanggung dia makan bakso dulu misalkan sampai 15 menit, 20 menit, nggak bisa Bu. Kalau kita mah ya nggak istihadah ya nggak apa-apa, mau makan bakso dulu, mau lihat sinetron dulu sampai setengah jam pun nggak apa-apa. Sekira-kira hal itu tidak membatalkan kepada wudhu kita. Nah, untuk wanita yang beristighadah nggak bisa. Jadi kalau wanita yang beristighadah mah di mana sesudah dia melakukan wudhu ya langsung sesegera mungkin dia harus melakukan sholat seperti itu, gitu ya. Jadi sekali lagi sama ya Bu ya, sholatnya sama, wudhunya juga sama, hanya ada sedikit perbedaan seperti apa yang udah saya terangkan seperti itu ya. Mudah-mudahan kita bisa dipahami dan dijauhkan dari keluar darah istihadhah ya, karena darah istihadhah itu sebetulnya tanda yang kurang baik. Artinya wanita tersebut ada keluar darah yang mana sifatnya itu penyakit, karena itu kesebutnya darah fasad. Artinya darah istihadhah itu darah fasad, artinya adalah darah yang rusak, artinya keluar darah yang kurang sehat sih sebetulnya. Itu harus diperiksa, kalau keluar darah istihadhah harus diperiksa ke dokter seperti itu ya. Mudah-mudahan difahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.